Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini saya share info bahwa grup STS open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juni 2025. Nah, teman-teman akan masuk ke dua grup ini, grup rekom dan grup diskusi. Grup rekom isinya rekom, diskusi isinya tanya jawab, teman-teman ya. Nah, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi Mei, aktif sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, kemarin di tanggal 16, karena ini videonya saya buat tanggal 17, ini ya perform kemarin tanggal 16, kita dapat cuan di Aksi, Aman, Java, Jawa, Adro, Koko, Bir, dan sebagainya, teman-teman. Kita cuan 8 saham. Dan di menu STS ini ada dua menu, yaitu menu swing seperti ini dan menu base JP seperti ini. Ya, ini base JP yang tadi tabel tuh swing. Nah, kita intip swingnya teman-teman. Nah, swingnya seperti ini bentukannya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Jadi kalau swing itu kita anti CL. Jadi bagi teman-teman yang pegawai atau yang punya usaha yang nggak bisa mantau market seharian, ambillah menu swing. Ini sahamnya santai dan nggak pakai CL. Kalaupun nggak cuan, kita akan bawa ke next STS. Jadi masih aman banget teman-teman menu swing ini kayak gitu ya. Dan di STS ini juga akan dapat bonus juga, yaitu perkiraan saham dividen di bursa ini masih aktif sampai di akhir September guys, sampai September, luar biasa. Jadi datanya teman-teman bisa didapatkan di sini, yaitu misalnya ada saham ini ya, misalnya saham Zona, saham Kobek ini masih akan bagi dividen yang lumayan teman-teman ya di bulan Juni dan seterusnya. Cacai aja kalau teman-teman pengen gabung segera, karena kita close di tanggal 31 Mei. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas tentang saham-saham yang dibeli dan dijual asing selama seminggu ke belakang. Nah, karena minggu ini cuma 3 hari ya, berarti dari tanggal 26 sampai tanggal 28 teman-teman. Dan memang untuk IHSG ya, kemarin itu turun ya IHSG guys. IHSG itu merah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, merah ya IHSG teman-teman. Ini kayaknya udah mulai melandai guys. Nah, teman-teman lihat di sini untuk IHSG. Lihat red gitu ya, set. Nah, ini mirip-mirip kayak yang di sini. Apakah dia akan turun? Maybe yes, maybe no guys. Ya, karena kalau kita lihat di sini juga ini sempat melandai, terus dia turun dikit terus ngegas lagi. Nah, kita tinggal lihat asingnya teman-teman. Untuk IHSG ini udah mulai lemah ya gitu. Nah, tapi asingnya guys ya, uniknya IHSG merah kemarin di hari Rebo ya. Asingnya masuk 1,3 T. Nah, ini di saham apa aja nih? Nah, kita akan coba bahas teman-teman di video ini tentunya. Nah, bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Juni, ini kita masih open guys sampai tanggal 31 tentunya, jangan sampai kelewat. Nah, ini teman-teman akan dapat informasi ini, teman-teman akan dapat tabel menu, tabel menu sih ya, tabel menu swingnya dapat ya. Terus ada bonus ini guys ya, perkiraan dividen saham di bursa 2025 di STS rekomendasi Juni ya. Langsung download aja kalau teman-teman udah masuk, dan di sini juga ada grup diskusinya teman-teman ya tentunya. Nah, untuk yang kemarin kita profit di saham MTech ya, Cleo. Ini STS Mei ya, masih terakhir hari kemarin. Cleo, terus ada Bufa ya, Isat, Mesti, Wifi, dan Heli. Lumayan ya guys ya untuk kemarin di hari Rabu. Nah, karena memang ini sebenarnya ini masih Mei ya, cuman nanti open market pertama nih udah Juni teman-teman ya, tanggal 2 ya. Jadi ya berarti Mei itu terakhirnya kemarin guys, tanggal 28. Nah, kita akan lihat teman-teman ya, saham-saham yang dibeli asing atau dijual asing teman-teman ya. Cacai aja kalau teman-teman pengen gabung STS rekomendasi Juni ya tentunya. Nah, di sini ternyata BRI guys ya, BRI ini dibeli asing banyak banget, yaitu 630 miliar sekian teman-teman, dengan kenaikan 1,8%. Kita lihat untuk BBRI. BBRI di sini guys. Nah, pertanda bagus sih untuk IHSG ya, saat asing itu masuk BBRI ya, masuk Big Bang itu arah dari market ini membaik guys. Arah dari market tuh bagus kayak gitu. Nah, ini BRI ini sebenarnya cermin dari IHSG. Karena asing itu kan kemarin saat IHSG-nya turun di bulan-bulan ini ya, di bulan-bulan Januari sampai Maret tuh ya, asing kan turun sebenarnya. IHSG-nya turun dari bulan September malah ya. Ini juga tercermin dari BRI. BRI ini turun, IHSG turun guys, sama ya. Dan yang paling banyak dijual asing dari akhir tahun kemarin tuh Bank BRI guys. BRI itu dijual asing tuh kalau nggak salah kemarin tuh tembus 60 triliun. Dari sini sampai sini nih guys. Nah, ini 60 triliun tuh dari sini sampai sini nih. Nah, itu banyak banget asing keluar outflow-nya guys di BRI. Kalau yang lain-lain sih ya, kalau yang Mandiri aja cuman 20T, BNI cuman 20T kayak gitu. Nah, BRI ini 60T guys. Nah, berarti
saat asing itu mulai akun BRI, berarti barang asing di BRI itu udah habis, mereka beli lagi. Nah kalau seperti itu berarti IHSG itu mungkin aja masih naik nantinya guys, karena BRI ini masih di akun asing. Asing udah habis barang, mereka masuk. Lihat aja di sini, asing keluar 60T. Kalau mereka masuk 60T, berarti dia balik ke sini lagi dong. Ya logikanya kayak gitu loh maksudnya. Seperti itu ya. Nah, apakah asing akan terus akumulasi BRI ya kita nggak tahu guys ya. Tadi jangan jangan ditelan mentah-mentah kayak gitu teman-teman. Nah, tapi faktanya kemarin masih masuk nih. Ya, asingnya masih masuk di BRI. Nah, berarti ini masih bagus teman-teman. Mungkin BRI targetnya ke sini guys, terdekatnya ya di 458 nih. Mungkin 458 sampai 46 lah untuk terdekatnya dulu untuk si BRI. Nanti baru kalau tembus ke 5000 gitu guys ya untuk si BRI masih bagus. Mungkin kalau misalnya nih besok BRI itu koreksi, teman-teman bisa belilah untuk BRI teman-teman. Nah, yang kedua ini yang paling di akun asing kemarin yaitu Telkom. Nah, Telkom ini membagi dividen ya guys ya. Nah, kalau nggak salah 212 ya kalau nggak salah. Ini Telkom. Nah, asingnya masih beli teman-teman. Tapi hati-hati teman-teman ya. Saat Telkom ini nanti menjelang come date, ini dia turun malah. Ya, ini turun malah karena ini udah naik tinggi di sini ya. Kita udah cuan lumayan luber di saham Telkom guys di sini. Ya, di udah 20% kalau nggak salah guys di sini. Ini Adro, nih IOTS, mana ya? Nah nih ya, udah 20%. Jadi memang kita udah ngambil dari bawah guys untuk Telkom. Itu karena kita dapat info dari ini bonusnya ini guys. Nah, kita dapat info dari bonusnya nih. Nah, ini kan data ini kan kita bisa dapat nih, kita udah bisa dapat dari bulan-bulan kemarin gitu ya. Nah, kita tahu prediksi saham Telkom itu akan bagi dividennya seberapa. Makanya saya beli, masukin menu swing kayak gitu ya. Bagi teman-teman pengen dapat menu swing yang lumayan seperti ini ya, teman-teman bisa gabung STS rekomendasi tentunya. Kayak gitu ya untuk Telkom. Tapi saya akan jual Telkom sebelum come date guys. Jadi saya nggak ngambil dividen Telkom. Nanti pokoknya kalau udah mau come date saya akan jual guys. Saya nggak ngambil dividennya ya untuk Telkom. Nah, kita lihat di sini yang masih dibeli asing ternyata Antam. Wow. Ini Antam ini saya udah ngeri juga guys. Saya udah ngeri si Antam. Udah kayak gini ya. Ya mungkin trading lah. Kalau mau beli buat invest kayaknya udah nggak masuk di akal ya untuk si Antam. Ini buat trading singkat-singkat. Tapi kalau asing masih masuk berarti masih aman teman-teman ya. Besok kemungkinan masih bisa di trading lagi lah, dapat 3%, 4% kayak gitu untuk si Telkom. Si Antam ya. Nah, lanjut ada Breeze. Nih Breeze ini saya jarang masuk ya. Breeze ini saya jarang lirik gitu ya untuk Breeze ini. Tapi mungkin menarik nih karena habis bagi dividen tapi dia naik. Luar biasa ya untuk si Breeze guys. Nah, ini apakah dia akan naik terus? Ya, ini udah di atas kalau Breeze guys tuh. Ini udah hati-hati untuk si Breeze. Karena kalau Breeze tuh sekali koreksi tuh dalam. Makanya saya agak malas masuk Breeze itu. Beda dengan bank-bank yang lain ya. Kalau Bank BRI Mandiri tuh koreksinya tuh pelan gitu. Kalau Breeze sekali koreksi tuh langsung dalam guys. Makanya saya agak malas masuk swing di Breeze kayak gitu. Ngeget gitu kalau turun guys. Hati-hati ya kalau di Breeze teman-teman ya. Dia gerakannya volatil. Oke, lanjut ada PTBA, UNTR, MBMA nih masih di akun asing teman-teman hari ini dan semakin ke bawah semakin kecil ya. Nah, kita lihat yang dijual asing kemarin nih. Nah, berarti asingnya kemarin tuh net buy guys di IHSG. Di sini yang paling dijual asing masih Goto, teman-teman ya. Dan Mandiri. Jadi asingnya itu masuk BRI tapi ngejual Mandiri guys. Kita lihat Mandiri di sini. Nah, ini koreksi dulu mungkin ya. Kalau menurut saya sih ini ada gap di sini guys. Tuh, ada gap ya. Semoga aja bisa ke situ lah di sini. Nah, berarti kalau ditanya Bang, masuk Mandiri itu enaknya di mana? Di 5.000 guys. Nah, 5.000 sampai 5.050 lah di gapnya ini guys. Oh, di sini ada gap lagi nih. Ya, mungkin di antara inilah guys ya. Nah, mungkin di kisaran ini untuk membeli Mandiri itu enaknya di situ. Tapi mungkin teman-teman bisa cicil dulu di 5.050 lah. Nanti kalau turun ke 4.800 buy 2 kayak gitu teman-teman. Afikidon kayak gitu. Ya, mentok-mentok di sini lah, tapi 4.800 tuh dapat apa enggak saya nggak tahu ya. Takutnya kalau teman-teman cuma nunggu di 4.800 nggak dapat barang. Oke, lanjut ya. Di sini ada BRPT. Nah, BRPT ini jual asing. Hati-hati teman-teman. Ya udah mulai TP karena memang udah naik tinggi ya BRPT guys. Udah naik tinggi ya.
Ini dari harga 600 sampai ke 1200 Bagger. Jadi BRPT itu Maret, April, Mei, 3 bulan. BRPT 3 bulan Bagger guys. Luar biasa saham gorengan ya. Saham blue chip gorengan ya. Blue chip tapi goreng. Ya kayak gitu guys ya. Saya udah ngeri sih untuk BRPT ya. Mungkin nunggu koreksi dulu lah. Nanti kalau koreksi ya insya Allah kita bisa masuk lagi guys untuk si BRPT. Kalau sekarang sih enggak dulu deh, nggak, takut saya. Kalau nyangkut di 1200 kan ngeri juga guys ya. Terus sih kayak gini, saham kayak gini nih. Cari aman aja kalau saya guys. Nah nih ya, jadi teman-teman lihat di sini, ini saham-saham yang dijual asing guys, lihat. Nah, kenapa kita selalu bahas saham-saham yang dijual dan dibeli asing? Lihat di sini, pokoknya teman-teman lihat aja saham yang dijual yang dijual dan dibeli asing tuh di atas 20B ya. Nah, kalau 20B ini teman-teman perlu perhatikan kayak gini di sini. Dari sini nih berarti ke atas kayak gitu. Nah, saham yang dijual asing itu hampir semua merah tuh. Nah, dari 25 saham yang ada di sini itu yang hijau cuma 3, yang lain merah. Jadi IHSG itu masih sangat tergantung oleh asing guys. Saat asingnya keluar sahamnya merah toh. Lihat di sini. Nah, saat asingnya masuk rata-rata hijau. Bener kan? Nah, bener. Jadi untuk IHSG masih sangat tergantung oleh asing guys. Oleh pergerakan asing. Nah, kita lihat dari tanggal 26 nih, dari awal apa namanya? Awal minggu. Nah, ini yang dibeli guys. Yang dibeli asing masih BRI. Nah, BRI ini memang diakum asing guys dari hari Senin kayak gitu. Termasuk Telkom juga tadi sama Antam, ini juga sama guys. Masih sama ya yang diakum hari ini dan diakum seminggu ke belakang kayak gitu teman-teman. Dan sebagainya nih guys untuk si saham-sahamnya teman-teman. Pegas, wow. Pegas kenapa nih Pegas? Pegas bagi dividen ya. Lumayan dividen Pegas guys. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini setelah bagi dividen dia gapnya atau trapnya lumayan dalam. Jadi kalau menurut saya sih guys ya, ngambil Pegasnya itu malah kalau udah ex-date aja buat cari aman ya gitu ya. Nah ini kan untuk si Pegas teman-teman, ini asingnya keluar berarti mereka nggak mau kena trap ya. Nah jadi gini, kalau mau beli Pegas, nah ini setelah ex-date kan turun tuh bentuk gap nih. Lihat nih di tahun 2023, lihat teman-teman. Ini kan mau bagi dividen nih ex-date trot turun. Nah tapi sebulan ke depan gapnya ketutup. Ya deh. Tuh ya bener ya. Nah di tahun 2024 kita lihat juga sama tuh. Ini membagi dividen gitu ya, set gitu ya. Terus ex-date trot turun. Tapi sebulan ke depan ketutup gapnya. Nah nunggu aja kayak gitu guys. Atau nanti masuk ke grup STS rekomendasi biar kita swing bareng di saham Pegas nanti setelah ex-date. Gimana? Mantap kan? Nunggu aja. Kalau saya sih nunggu. Gitu kita ambil ya gitu. Bisa dipahami ya di sini guys. Karena udah 2 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut kayak gitu untuk menggerakkan Pegas. Jadi saya nunggu dulu untuk Pegas malah. Oke ya, terus kita lihat yang dijual asing selama seminggu guys. Oh, kan merah tuh rata-rata. BCA ternyata Bank BRI aman. Nah ini kalau BCA ini asingnya taking profit guys. Ini udah taking profit karena asing itu udah akumulasi. Saya ngecek BCA gitu ya, saya ngikutin BCA itu dari sini ya. Ini asingnya masuk terus. Nah mungkin ini udah mulai taking profit lah. Nunggu asingnya itu kalau masuk BCA nunggu asingnya net B lagi. Jadi misalnya Bang kapan masuk BCA gitu. Nah ini kan masih net sell hari ini. Seminggu ke belakang juga masih net sell. Kalau dia net sell, biarin aja net sell terus, biarin. Kalau asing udah mulai beli, nah kita baru beli. Kayak gitu guys. Karena asing itu berarti kalau dia akum dari sini ya, kita pakai rata-rata aja. Kalau misalnya orangnya itu akum dari sini sampai sini, berarti kan AVG-nya kan di sini di tengah. Kayak gitu. Nah, logikanya kayak gitu. Jadi nanti kalau mereka udah taking profit, barang habis, nah turunnya bisa di tengah-tengah di sini. Nah, mereka mulai beli lagi, kita ikut kayak gitu, teman-teman ya. Jadi jangan buru-buru, santai aja. Megang cash tuh lebih enak kok. Kenapa? Kalau megang cash, teman-teman megang cash banyak gitu ya. Suatu saat nanti kalau terjadi gitu. Kayak kemarin di bulan kemarin, itu teman-teman akan dapat cuan banyak. Nah, beda lagi kalau teman-teman udah nyangkut. Jadi jangan terlalu nafsu lah kalau beli saham kayak gitu, apalagi di saat market ini udah di atas. Teman-teman kayak gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys.